Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini saya akan mencoba memaparkan satu tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu untuk membuat suatu video lewat YouTube sebagai tugas di semester 4. Adapun materi yang akan disampaikan pada malam hari ini mengenai hukum lingkungan dengan tema pengaturan aspek-aspek hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan dosen pengampu Bapak Zainal Amaluddin MH. Sebelum lebih lanjut, saya menyampaikan atau memaparkan tugas yang saya buat ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, NIM 302 2019 047, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Bapak dosen pengampu serta kawan-kawan yang saya hormati, adapun tugas yang saya kerjakan yang mengenai bab 1 pendahuluan, kemudian ada latar belakang dan ada rumusan masalah. Untuk latar belakang, hukum adalah aturan yang dibuat dengan sifat mengikat dan memaksa individu maupun kelompok dengan tujuan agar semua berjalan pada suatu aturan yang sama dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Jadi suatu pelanggaran kan ada hukum-hukumnya. Maksudnya begitu. Lingkungan merupakan tempat manusia bernaung yang meliputi tanah, air, dan udara, di mana masing-masing dari hal tersebut memiliki sumber daya yang manusia pergunakan atau kelola demi kelangsungan hidup mereka. Namun sering berjalannya waktu, manusia semakin jauh dalam mengeksploitasi sumber daya yang ada sehingga banyak kerusakan yang ditimbulkan tanpa memikirkan akibatnya di masa depan. Maka dari itu, hukum lingkungan diatur dan ditetapkan dengan tujuan membatasi dan melarang tindakan individu maupun kelompok yang bersifat merusak agar kelangsungan dan pengelolaan lingkungan dapat terjaga. Kesadaran akan hukum dan penerapannya adalah kunci dari keberhasilan suatu hukum agar tetap dipatuhi. Indonesia dengan luas wilayah yang besar sudah tentu memiliki permasalahan lingkungan yang serius. Hal tersebut tentunya akibat kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Permasalahan ini tentunya tugas berat bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah selaku pembuat aturan apabila tidak ada dukungan serta kerjasama dari masyarakat.
Kalau kita lihat dari latar belakang bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan perlu dibuat peraturan-peraturan atau hukum-hukum tentang lingkungan agar lingkungan kita bisa terjaga dengan baik. Kemudian yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Pengertian dan tujuan ruang lingkup hukum lingkungan. 2. Aspek-aspek hukum lingkungan. 3. Hukum lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengelolaan hidup. Bab 2 tentang pembahasan yang pertama kita bahas pengertian, tujuan, dan ruang lingkup hukum lingkungan. Hukum lingkungan dalam Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan merupakan banyak segi, yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks, sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya dengan sangat erat dengan segi hukum yang lain mencakup pada hukum lingkungan di dalamnya. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau mengatur lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau environment oriented law. Sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan. Dalam hukum lingkungan modern ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh, menyeluruh atau komprehensif, integral, selalu berada dalam dinamika dan sifat wataknya yang luas. Gatot P. Sumartono menyatakan pengertian hukum lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan. Yang pelaksanaannya peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Tujuan adanya hukum lingkungan adalah untuk mengatur sebagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan sekitar, sehingga tidak berdampak buruk
Kita tahu saat ini banyak bangunan-bangunan gedung yang tinggi. Jika tidak ada aturan tentang bangunan itu, maka beraneka ragam dampak negatif yang bisa terjadi di negara kita. Bapak dosen pengampu serta kawan-kawan yang saya hormati, untuk selanjutnya tentang aspek-aspek hukum lingkungan. Ruang lingkungan hidup, hukum lingkungan merupakan suatu aturan yang kompleks yang mempunyai hubungan dengan peraturan-peraturan hukum yang lain seperti hukum administrasi negara, hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum tata ruang, hukum pidana, dan lain-lain. Menurut Profesor Kusnadi Harjaso Mantri, SH, hukum lingkungan di Indonesia meliputi berbagai aspek hukum yang merupakan ruang lingkup hukum lingkungan, yaitu hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya, hukum lingkungan transnasional atau internasional dalam kaitannya dengan hukum antar negara, hukum sengketa lingkungan dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya. Assalamualaikum. Selanjutnya, hukum lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur sebagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dan lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain: 1. Sanksi administrasi. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. 3. Penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. 4. Penegakan hukum. 5. Meskipun sudah ada undang-undang yang jelas mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Pasal 68. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban A. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bapak dosen pengampu serta kawan-kawan yang saya hormati, jadi dalam penyampaian ini masih saya ambil secara singkat-singkat. Mudah-mudahan nanti dapat kita dikembangkan bersama-sama, di mana nanti kekurangan tentang
isi ataupun tugas yang saya buat ini. Penutup kesimpulan, hukum lingkungan merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang tindakan manusia terhadap lingkungan, sehingga lingkungan dapat terjaga sesuai dengan fungsi dan perannya. Hal ini tentunya imbas dari modernisasi zaman yang semakin mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa peduli atau kelangsungan hidup. Hukum lingkungan mencakup hukum administratif, hukum pidana, serta hukum perdata. Tujuan adanya hukum lingkungan adalah untuk mengatur sebagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan sekitar sehingga tidak berdampak buruk. Kita tahu saat ini banyak bangunan-bangunan gedung yang tinggi. Jika tidak ada aturan yang tentang bangunan itu, maka beraneka ragam dampak negatif bisa terjadi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian pembahasan penyampaian makalah saya pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf pada Bapak dosen pengampu serta kawan-kawan. Mungkin materi yang saya buat ini masih banyak kekurangan dari kelebihannya. Semoga saja apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat membantu ataupun dapat dikembangkan untuk membuat suatu materi atau aturan-aturan tentang lingkungan yang ada di daerah kita masing-masing. Dan mohon maaf juga mungkin dalam penyampaian saya ini terdapat kekurangan, ada yang lebihnya, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Zainal Amaluddin MH, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, kepada saya, untuk menyampaikan suatu tugas lewat video ataupun YouTube. Terima kasih juga kepada kawan-kawan satu angkatan 94. Jadi kita sama-sama menyampaikan lewat video atau YouTube yang telah diberikan tugas oleh dosen pengampu kita, Bapak Zainal Amaluddin MH. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.